Oke, salah satu hal paling menarik tentang perubahan warna merah dalam cerita Shinobi itu ada dua hal. Pertama adalah di era masa lalu ketika lawannya adalah seorang Rikudo Madara, dan kedua adalah era sekarang ini dan duelnya dengan Otsutsuki Utama. Nah, cerita ini adalah beberapa momen krusial sekaligus perbandingan singkat antara dua mode binatang buas, Baryon Nanadaime serta Hachimon Gai Sensei. Nah, persamaan keduanya mereka sama-sama mencapai titik krusial nih, dimana kemampuan ini bisa saja tidak hanya mampu menekan lawannya dengan kemampuan tempur super tinggi itu seperti Rikudo Madara atau bahkan Isshiki Otsutsuki, namun kengeriannya lebih dari itu. Dan itulah taruhan besar yang mereka ambil dengan teknik kartu as mereka ini. Oke, kita mulai breakdown dan perbandingannya dari sini. Hai guys, welcome back to the RTV channel. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai persamaan dan perbandingan dua karakter yang sama-sama gunakan kartu as mereka di akhir itu, Hachimon Tonko no Jin serta Baryon Mode. Oke, biar nggak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya. Disclaimer on juga di sini karena beberapa ceritanya ada teori dan asumsi dari para fans, jadi bisa aja benar dan bisa pula salah. So, let's get started. Nah, kisah dibuka menuju ke era Shinobi masa lalu, di mana lokasinya berada dalam perang besar dalam sejarah Shinobi keempat. Kala itu adegannya adalah pertunjukan gila-gilaan Gai Sensei. Ya, pertama adalah Yagai. Nah, menghadapi lawan tangguh seorang Otsutsuki dan seorang yang menjadi Otsutsuki bukanlah lawan mudah. Bahkan para kage saja kala itu tidak sanggup menghadapi kedikdayaan Madara. Namun uniknya, hanya bisa dikalahkan dengan pengguna taijutsu dan senjutsu. Nah, ini krusial memang, karena saat menjadi Rikudo, seorang akan sangat sulit dilenyapkan dan harapannya adalah pada pengguna taijutsu sendiri. Dan seseorang yang sangat tepat kala itu untuk menghadapinya adalah Gai Sensei, karena saat itu Naruto muda masih sangat sekarat sebelum ia mendapatkan Rikudonya itu. Nah, mengingat para rekannya sudah terkapar mulai tak berdaya. Nah, kala itu nih, semuanya itu berubah ketika Gai Sensei akhirnya melepaskan teknik pamungkasnya, gerbang kematian, Hachimon Tonko no Jin. Dialah saat itu Madara yang tak menyangka sama sekali akan berhadapan dengan binatang buas, sebuah naga merah menyala-nyala dengan kekuatan angin sangat kencang itu, dan boom, pertempuran akhirnya dimulai. Gai kemudian berlari ke sana ke sini dan akhirnya membuka gerbang terakhirnya itu. Aura merah menyala-nyala dimulai dari tahap 1 nih. Madara bahkan shock karena efek serangannya. Tidak berhenti sampai di situ, serangan itu menimbulkan efek angin sangat besar dan serangan tahap keduanya lebih menyakitkan bagi Gai Sensei sendiri dan juga Madara. Tetapi dia terus memborbardir dengan serangan-serangan udaranya itu. Nah, Madara sangat bersemangat sekali kala itu dan Gai datang dengan menendang melalui udara itu. Kemudian tahap ketiganya dilancarkan dan bam, punggung Madara dipukul hingga terpental ke tanah. Dan saat itu dampak serangannya kala itu sangat besar sampai akhirnya dia membuka yang terakhir ini adalah Yagai. Nah, itulah naga merah menyala-nyala dan itu adalah binatang buas Ryu. Kita tahu nih bahwa akhirnya serangan itu menjadi senjata terakhir dan mematikan dari Gai Sensei sendiri. Dan saat itulah Rikudo Madara mengakui besarnya kemampuan dari Gai Sensei. Serangan sungguh besar itu memberikan dampak mematikan baik untuk Madara sendiri bahkan para shinobi aliansi saat itu. Lalu dengan setengah kesakitan itu Madara kemudian berucap, "Kau membuatku hampir mati, sialan." Ya, itulah mode binatang buas Ryu atau Yagai. Lalu sekarang kita akan masuk nih ke era shinobi yang jauh lebih modern lagi, namun masalah berbahayanya jauh lebih mengerikan. Karena pasalnya mereka adalah para bangsa langit dan bukan lagi sekelas shinobi yang hanya memperebutkan wilayah. Ya, mereka adalah para klan Otsutsuki Utama. Oke, yang kedua itu adalah Baryon. Nah, kita tahu di era ini lawannya bukan lagi setengah Otsutsuki, dia adalah Otsutsuki Utama asli, Isshiki Otsutsuki, sang partner dari Kaguya yang sebenarnya nih. Dan kita tahu bahwa kemampuan dan kecerdasannya itu di atas rata-rata. Kala dua ninja veteran itu tak mampu menghadapinya, Kurama akhirnya mengatakan ada satu jalan lain namun berisiko tinggi. Nah, ini adalah mode binatang buas yang sangat berbahaya. Ledakan fusi nuklir seperti kernel sebagai bahan mentah lainnya energi matahari itu. Dan Naruto inilah kartu as terakhirnya. Dan bam, kala itu akhirnya sosok sinar merah seperti roket menuju ke arah Isshiki. Dan itu adalah Nanadaime dengan cakra merah menyala-nyala itu. Bahkan terlihat semacam partikel kecil-kecil keluar dari tubuh si Nanadaime. Dan akhirnya nih, 1-2 serangan pertempuran akhirnya dimulai. Naruto bergerak layaknya seorang petinju dan ahli kungfu itu. Dan kita tahu bahwa ketenangan yang luar biasa ini ditambah dengan power menakjubkan dari Baryon. Isshiki dibuat remuk redam, bahkan bam, pukulan-pukulan ke sana sini mengarah masuk ke wajah Otsutsuki sendiri. Dan kita tahu bahwa 1-2 tendangan dan pukulan membuat Isshiki itu berguling-guling di tanah. Nah, kita tahu pula nih bahwa Baryon sendiri bahkan mampu menahan Kubus Daikokuten
serta tongkat hitam dengan kecepatan super itu. Kita tahu bahwa saat itu pertempuran di kala itu sangat mengesankan karena Naruto menggunakan mode lain dari Rasengan Baryonnya. Nah, tidak berhenti sampai di situ saja, lagi-lagi Naruto terus saja mendesak sampai membuat Ishiki itu ketakutan dan keringat dingin tuh. Bagaimana seseorang sepertinya bisa mendapati kekuatan mengerikan ini dalam sekejap dan memotong lamanya waktu Ishiki hidup sampai sisa beberapa detik saja. Itu adalah sesuatu yang mengesankan tentang Baryon sendiri sih. Nah, lalu sekarang pertanyaannya, apa kesamaan Baryon dengan Hachimon? Ya, keduanya sama-sama bisa merenggut nyawa pengguna, atau Hachimon membuat Gai Sensei itu harusnya sudah tamat riwayatnya jika tidak diberikan energi kehidupan oleh Naruto yang karena memiliki cakra Rikudo setelah dirinya bangun itu. Sementara Naruto telah dikelabui bijunya itu, tapi kematian sebenarnya adalah untuk Kurama. Nah, kebenarannya karena kita tahu saat ini Baryon itu merenggut nyawa Kurama sendiri karena itu adalah inti energi tertinggi dari ekor 9. Nah, sekarang gini, kalau kita sudah tahu persamaannya nih, lalu perbandingannya siapa yang terkuat antara dua mode merah menyala-nyala ini guys? Ini benar-benar sulit sih, karena itu sama-sama teknik terakhir yang sangat beresiko. Tapi kalau untuk bertahan lebih lama, kami pikir Baryon itu lebih diunggulkan. Kenapa? Nah, untuk ukuran Naruto yang sekarang ini, Gai Sensei itu bukanlah ancaman serius. Dia sudah di level yang sangat berbeda sekarang. Tapi untuk Baryon dan Hachimon sendiri, pendapat kami sih Baryon masih di atas dari teknik terakhir Gai itu. Alasannya yang cukup masuk akal adalah lawannya adalah seorang Otsutsuki asli, bukanlah menjadi Otsutsuki. Gini, kalian tahu kan kalau Hachimon itu adalah mengandalkan darah dan membuka gerbang ke-8 itu? Dalam artian di sini nih, kekuatan Gai Sensei itu ada batasnya. Sementara Baryon sendiri itu adalah kekuatan dari Kurama yang tak terbatasi itu, dan ini bahkan lebih dari sekedar kuat. Nah, menurutnya nih, kekuatan Baryon itu melebihi kekuatan Ishiki Otsutsuki sendiri, dan letak perbedaannya itu layaknya fusi nuklir. Nah, kalian tahu kan apa itu fusi nuklir? Yaitu adalah reaksi ledakan antara dua inti atom yang bergabung, dan atom baru ini dengan inti yang lebih berat lagi lalu menghasilkan energi yang sangat besar. Itulah kenapa Kurama mengibaratkan layaknya bahan mentah seperti energi matahari. So, kalau gitu kesimpulannya, dari semua referensi dan asumsi di atas itu, secara keseluruhan nih, Baryon itu masih lebih unggul daripada Hachimon sendiri. Nah, yang mengenaskan itu gini, dua teknik yang kita sebutkan dan perbandingan di atas itu tadi, kini sudah tidak akan bisa digunakan lagi. Nah, kemungkinan terbesarnya sih seperti itu. Kenapa? Ya, Gai Sensei sudah tidak seperti dahulu lagi kondisi fisiknya dan ia sudah pensiun, sementara Nanademe sendiri, ia sudah kehilangan ekor 9 Kurama. Lantas apa yang kini nih akan segera menjadi daya tarik terbaru di era shinobi muda ini? Ya, kemungkinan terbesar nih itu adalah karma dan bangsa Otsutsuki. Karena di sini pada nantinya pembahasan itu mau tidak mau akan segera masuk ke era doujutsu populer itu, salah satunya yang paling misterius itu adalah Jogan. Gimana, sepakat gak? So guys, setelah tadi pembahasan kita tentang perbandingan dan persamaan dari Baryon serta Hachimon. Jangan lupa kasih saran di kolom komentar dan subscribe channel ini. Semoga ceritanya itu memberikan informasi dalam tiap pembahasan animenya. Thank you telah menonton konten DRTV and will be come back.